Oke, baik. Saya lanjutkan materi kita untuk deret selang-seling. Namanya aja deret selang-seling itu artinya tandanya yang berganti tanda. Kok berganti tanda gimana? Tandanya yang berganti antara positif dan negatif. Makanya dikatakan sebagai deret selang-seling. Ada yang ngomong deret bergoyang gitu ya. Setelah positif, negatif. Atau mungkin negatif, positif, positif. Selalu seperti itu. Makanya dikatakan sebagai deret selang-seling. Nah, kalau kita temukan deretnya adalah deret selang-seling, maka ujinya itu cuma satu, yaitu uji Leibniz. Pada uji Leibniz, nanti kita akan menguji di mana UN itu adalah bagian yang tanpa ada tanda selang-selingnya. Jadi selang-seling itu kan kita dapatkan dari min 1 pangkat. Ya nanti tergantung ya, kalau ini N plus 1, N-nya mulai 1 berarti suku pertamanya positif, suku kedua negatif. Tapi kalau di sini min 1 pangkat N, N-nya mulai 1, maka suku pertamanya negatif, suku kedua positif, negatif, positif, dan sebagainya. Jadi tanda min 1 pangkat N atau pangkat N plus 1 ini hanya menyatakan tandanya positif dan negatif secara bergantian. Nah, pada saat kita melakukan pengujian di uji Leibniz, yang kita lihat itu di UN. Min 1 pangkat N plus 1-nya itu tidak ikut. Kita uji. Dia dikatakan konvergen jika memenuhi ketiga syarat yang ada. Jadi yang pertama UN-nya lebih besar daripada 0 untuk semua N. Terus UN lebih besar sama dengan UN plus 1 untuk semua N. Jadi ngelihatnya ini kayak uji banding langsung yang kemarin. Tapi ini dibandingkan dengan dirinya sendiri, suku ke N dan suku ke N plus 1. Dan terakhir, limit UN saat N mendekati tak hingga hasilnya adalah 0. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, kita katakan bahwa deret selang-seling itu adalah deret yang konvergen. Tapi jika ada yang tidak terpenuhi, maka kita katakan deretnya gagal. Ujinya gagal. Nah, nanti kalau Anda mau melakukan pengujian yang lain, kita bisa ini ya. Tapi kita nggak belajar sih di sini. Kita cuma belajar dengan uji Leibniz saja. Sebagai contoh, apakah deret ini merupakan deret yang konvergen? Jadi kalau dari sini ini ada min 1 pangkat N, pasti dia akan menjadi deret yang selang-seling. Tandanya pasti plus minus plus minus. Jadi kalau kita tuliskan, ini hasilnya akan sama dengan, kalau saya masukkan N-nya 1, berarti min ya. Min dari 1/2, terus dimasukkan lagi saat N-nya sama dengan 2, berarti min 1 pangkat 2 itu plus, jadi ini menjadi 1/3, terus dimasukkan lagi saat N-nya 3, min 1 pangkat 3 ini jadi min 1/4, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat ini tandanya kan selang-seling. Maka kita melakukannya dengan uji Leibniz. Uji Leibniz di mana UN-nya itu adalah dengan UN-nya ini adalah 1 dibagi dengan ln N plus 1. Nah, Anda cek. Jadi yang pertama, 1/2 dari ln N plus 1. Pasti positif ya ini ya. Karena kalau dari gambarnya, kan kita dapatkan bahwa logaritma itu, kalau saya gambarkan, fungsi ln itu kan kurang lebihnya seperti ini. Ini 1. Jadi kalau ln dari N plus 1, N-nya kan mulai dari 1. Jadi ln 2. 2 itu kan sudah lebih dari 1 ya.
maka akan kita dapatkan dia hasilnya pasti lebih besar daripada 0. Kan itu sudah N plus 1, berarti kan nilainya sudah pasti lebih besar daripada 1 yang ini. Nah, itu kita dapatkan dia pasti lebih besar daripada 0. Terus yang kedua, kita lihat N plus 1, ini, kalau saya bandingkan dengan N plus 2, maka ini akan jadi lebih kecil. Ini ya. Sehingga saat saya lakukan perkalian silang, jadi saya punya, ini kok boleh perkalian silang? Bukan, ini ketidaksamaan. Ya, karena sudah pasti di sini nilainya positif gitu. Jadi kalau saya kalikan, dia tidak akan merubah tanda. Kalau yang lalu-lalu kan kita nggak tahu. Himpunan penyelesaian kita itu bagaimana gitu. Oh, sebentar. Jangan ini dulu, ini dulu. Dari sini, kalau kita tahu bahwa ln-nya itu N plus 1 lebih kecil daripada N plus 2, maka selanjutnya kedua sisi ini saya kalikan, saya bukan kalikan sih, saya kenakan dengan fungsi logaritma. Nah, kalau dengan logaritma gini, karena dua sisi sama-sama saya lenkan, maka tidak akan merubah dari hasil. Dari tanda ketidaksamaannya ini, dia akan tetap. Kemudian baru kita lakukan apa ini, perkalian silang. Jadi ini saya punya 1/4 dari ln N plus 2 ini tandanya tidak akan berubah ya, karena sudah kita tahu ini hasilnya pasti positif. Oke. Jadi dari sini akan saya dapatkan bahwa ini tidak lain adalah UN plus 1. Itu lebih kecil daripada UN. Nah, tadi kan dikatakan dia harus merupakan fungsi yang monoton turun gitu ya. Sifatnya kan ini. UN plus 1 lebih besar sama dengan UN lebih besar sama dengan UN plus 1. Jadi kalau dari sini akan saya dapatkan, kalau mau saya balik berarti UN lebih besar daripada UN plus 1. Memenuhi syarat yang kedua. Ini. Terus syarat ketiga, kita mau melimitkan limit dari N mendekati tak hingga dari 1/4 ln N plus 1. Nah, ini kan kita punya ln N plus 1, N-nya menuju tak hingga. Jadi ln tak hingga. Kalau lihat dari gambarnya, berarti hasil yang di bawah ini juga tak hingga. Sehingga 1 dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0. Nah, dengan kondisi ini, maka kita simpulkan bahwa deret tersebut, kok deretnya belum muncul? Nah, deret ini merupakan deret yang konvergen. Maka deret itu adalah deret yang konvergen. Karena memenuhi 3 syarat yang ada. Itu kalau kita melakukan dengan uji Leibniz. Jadi di uji Leibniz itu tanda selang-selingnya tidak diikutkan untuk diuji. Yang kita uji hanya pada suku UN-nya saja. Ya, nanti Anda bisa nyoba untuk soal yang B ataupun soal yang C ya. Jadi silakan dicoba dengan menggunakan uji Leibniz. Secara umum, prosedur untuk melakukan uji konvergensi itu seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan kita aja ya. Jadi yang pertama uji suku ke N. Apakah limitnya sama dengan 0? Kalau iya, maka Anda harus lakukan pengujian yang lain. Kalau bukan,
kita bisa simpulkan bahwa deretnya adalah deret yang divergen. Terus kita lihat apakah dia termasuk deret geometri. Kalau iya, Anda langsung lihat R-nya berapa. Kalau nilai mutlak R lebih kecil daripada 1, maka akan konvergen. Kalau nilai mutlak R lebih besar sama dengan 1, maka deretnya divergen. Kalau bukan, cek lagi. Apakah hiperharmonik gitu. Ya, kalau hiperharmonik dilihat. Jika P-nya lebih besar daripada 1, maka akan konvergen. Jika P lebih kecil sama dengan 1, maka ini deret yang divergen. Kalau ternyata bukan, dan dia adalah deret yang non-negatif, maka Anda bisa lihat, oh ini nanti ya, kita bisa lihat nilai mutlak dari deret dari nilai mutlak tersebut, apakah konvergen atau enggak. Ya, terus kalau ternyata dia bukan juga, kita lihat apakah ini merupakan deret selang-seling. Gitu. Kalau deret selang-seling, maka nanti kita melihatnya seperti yang tadi ya. Jadi UN lebih besar sama dengan UN plus 1 atau enggak. Kalau iya, dilihat jika UN-nya itu mendekati 0, maka dia konvergen. Terus kalau misalkan yang ini enggak pun, nanti kita bisa melihat dengan cara yang berbeda ya. Tapi kita nggak belajar sampai yang di sana. Ya ini kurang lebih prosedur untuk uji konvergensi. Jadi sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ya, kalau enggak kita langsung masuk ke konvergen mutlak atau konvergen bersyarat. Jadi sebuah deret ini kita sebut sebagai konvergen mutlak jika deret suku mutlaknya itu adalah konvergen. Jadi yang pasti ini bukan deret yang positif ya, karena kita mau melihat dia konvergen mutlak atau enggak. Konvergen mutlak itu bisa kita dapatkan jika deretnya ini bukan deret suku positif. Apakah selang-seling, Bu? Tidak harus selang-seling. Ya bisa jadi nanti ini deret yang punya polanya misalkan gini, plus plus min min, plus plus min min, plus plus min min. Itu kita nggak bisa sebut sebagai deret selang-seling. Tapi dia juga bukan deret suku positif. Nah, deret-deret yang seperti itu kita sebut sebagai deret yang konvergen mutlak jika deret suku mutlaknya itu konvergen. Nah, suatu deret yang konvergen mutlak, maka deret tersebut juga pasti akan konvergen. Kalau deretnya konvergen tetapi tidak konvergen mutlak, kita nyebutnya sebagai konvergen bersyarat. Ya. Contoh, apakah deret ini merupakan deret yang konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau konvergen saja gitu? Nah, kita lihat di sini ada min 1 pangkat n kali n kali n plus 1 dibagi 2 gitu, dibagi dengan 3 pangkat n. Kita lihat apakah ini akan membentuk suatu deret selang-seling gitu. Kita lihat. Oh, kalau saya masukkan ternyata hasilnya ini jadi min min plus plus min dan seterusnya. Lihat dari 4 deret pertama, 4 suku yang pertama, deret ini tidak bisa kita sebut sebagai deret selang-seling. Nah, berarti dari sini kita tidak bisa menentukan ini apakah deret yang konvergen atau enggak gitu ya. Anda bisa lihat dari nilai mutlak suku-suku yang ada. Jadi kalau dimutlakkan, ternyata hasilnya menjadi 1/3 pangkat n. Nah, kalau deret ini kita dapatkan ini tidak lain adalah deret geometri dengan nilai R-nya 1/3. Kalau deret geometri R 1/3 itu adalah deret yang konvergen. Sehingga deret ini kita bisa sebut sebagai deret konvergen mutlak. Itu yang dikatakan deret konvergen mutlak. Jadi deret nilai mutlak dari setiap suku itu adalah konvergen, maka kita sebut sebagai konvergen mutlak. Begitu ya, untuk konvergen mutlak, konvergen bersyarat, ataupun divergen. Yuk kita lihat yang lainnya. Yang B dulu. Saya punya deretnya seperti ini. Ini kayak kita tadi ya. Kita tadi sudah lihat di Leibniz ini adalah deret yang konvergen, gitu ya.
Ya, tadi kan uji Leibniz kita dapatkan dia konvergen. Terus sekarang kita cek suku mutlaknya. Jadi kalau dimutlakkan kan ini jadi 1/2 plus 1/3 plus 1/4 dan seterusnya. Ini nanti kalau Anda bandingkan dengan deret, apa ini berarti? Seperti N, deret harmonik, ya nanti kalau kita bandingkan dengan deret harmonik, ternyata deret ini menjadi deret yang divergen. Ya, karena deretnya sendiri konvergen, deret suku mutlaknya divergen, maka deret ini kita sebut sebagai konvergen bersyarat. Begitu. Jadi jelas ya, perbedaan antara konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Terus, kalau yang C ini kita punya deret selang-seling ya ini ya. 2, 3/2, 4/3, 5/4, selang-seling kan, plus min, plus min, plus min. Ini nanti dengan uji suku ke N, uji suku ke N. Oh, pakai uji suku ke N, ketemunya deretnya divergen. Jadi kalau saya limitkan, limitnya tidak sama dengan 0, karena hasil limitnya ini adalah 1. Maka kita katakan dia deretnya yang divergen. Ya sudah, kalau sampai sini Anda sudah dapatkan divergen, nggak usah lihat dari suku mutlaknya ya, karena ketemunya divergen. Terus yang di sini min plus berarti pakai Leibniz. Pakai Leibniz apa ketemunya? Sebentar. Konvergen dengan uji Leibniz. Kalau ini konvergen, kita cek deret suku mutlaknya. Deret suku mutlaknya ini ternyata dia akan menjadi deret hiperharmonik dengan P-nya adalah setengah, lebih kecil daripada 1. Maka ini adalah deret yang divergen. Karena deretnya sendiri konvergen dan deret suku mutlaknya itu divergen, maka deret ini dinyatakan sebagai deret yang konvergen bersyarat. Itu cara melihat dia konvergen bersyarat, konvergen mutlak, atau konvergen atau divergen. Nah, selain dengan cara seperti ini, kita ada yang disebut dengan uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak itu berarti uji rasio yang sukunya dimutlakkan. Jika nilainya itu sama dengan R, dia akan konvergen mutlak jika R-nya lebih kecil daripada 1. Jika R lebih besar daripada 1, deretnya akan menjadi deret yang divergen. Saat R-nya sama dengan 1, maka ujinya akan jadi gagal. Gitu ya. Yuk kita buat salah satu contoh. Ini tidak bisa pakai rasio mutlak, karena rasio mutlak itu karakternya sama kayak rasio. Ini kan polinom, nanti pasti gagal. Anda harus melakukan pengujiannya seperti yang tadi. Lihat deret selang-selingnya, bagaimana kalau konvergen maka diuji deret suku mutlaknya. Jadi silakan dicoba sendiri ya yang A ya. Kita coba yang memungkinkan saja. Misalkan saya ambil yang C, yang C atau yang E aja deh. Sebentar, ada tempat enggak? Oh, enggak ada. Saya bikinkan tempat dulu ya. Hmm. Oke, jadi dengan menggunakan uji rasio mutlak. Sebentar. Hmm. Uji
rasio mutlak, maka kita akan punya bahwa kita cari tempat dulu. UN-nya itu akan sama dengan N faktorial dibagi dengan 5 pangkat N. Ini. Sehingga dari sini saya bisa dapatkan bahwa UN plus 1 itu akan sama dengan N plus 1 N plus 1 faktorial dibagi dengan 5 pangkat N plus 1. Ya, dengan uji rasio mutlak kita mau cari limitnya. Limit. Nah, cari limit. Ini ya. Limit N mendekati tak hingga. Di manakah tanda ini ketemu? Ini dia. Mendekati tak hingga. Di manakah tak hingganya? Dari UN plus 1 dibagi dengan UN. Ini berarti saya punya UN plus 1 dibagi dengan UN. Ini akan sama dengan ya limit dari UN plus 1-nya ini dikalikan dengan kebalikannya ini. Karena itu kan dibagi, terus dia di sini jadinya dikali. Jadi 5 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Nah, nanti dari sini kita akan coba uraikan. Kenapa kok gini? Oh, sebentar. Ya biarin ya, abaikan aja. Jadi saya punya limit dari ini sendiri kalau saya uraikan kan menjadi N plus 1 dikalikan N faktorial, yang ini akan menjadi 5 pangkat N dikalikan dengan 5 ini. Sehingga saya bisa sederhanakan ini akan menjadi sama dengan berapa limit N mendekati tak hingga dari ini, kalau kita sederhanakan ya bisa dicoret kan, N faktorialnya coret dengan N faktorial, ini menjadi N plus 1. Kemudian 5 pangkat N dibagi dengan itu, ini menjadi 5. Oke. Kalau saya masukkan, maka hasil yang kita peroleh itu tidak lain adalah sama dengan tak hingga. Nah,
Karena di sini hasilnya diperoleh tak hingga, ini, maka deret jadinya divergen. Ya, kalau tadi kan, kalau tak hingga itu berarti dia kan lebih besar daripada satu ya. Kalau lebih besar daripada satu, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah divergen. Ini tadi kan uji rasio jika divergen, jika R-nya lebih besar daripada satu. Jadi kita dapatkan ternyata deret ini adalah merupakan deret yang divergen. Ya, begitu kurang lebih untuk melihat konvergen bersyarat, konvergen mutlak atau divergen dengan menggunakan uji rasio mutlak. Oh, sorry, ini ada mutlaknya harusnya. Sebentar, saya betulkan ya. Kok kelupaan ini? Ini harusnya ada mutlaknya. Kebetulan ini tadi ininya ndak ada min satu pangkat gitu, jadi aman gitu ya. Padahal harusnya ini ada tanda mutlaknya. Begini. Aku nggak mau. Nah, ini pun juga dimutlakkan, tapi karena dimutlakkan dia nggak ada yang tanda min satu pangkat yang membuat dia jadi plus minus menjadi deret selang-selingnya tadi itu. Jadi nggak ada bedanya gitu lah. Positif semua juga hasilnya yang kita dapatkan juga positif semua. Ya, begitu kurang lebihnya untuk materi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, Anda bisa lakukan diskusi di grup kita ya. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain.